Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raflesa Edu. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Topik kali ini adalah teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Tentunya sahabat sekalian pasti pernah mendengar cara-cara pengambilan sampel. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melihat apa pentingnya teknik sampling dalam penelitian kuantitatif. Sebelumnya, tentu sahabat sekalian harus paham dulu apa itu populasi dan apa itu sampel. Populasi adalah seluruh objek atau individu yang menjadi fokus penelitian. Nah, jadi seluruh objek penelitian itu dinamakan populasi. Misalnya, seluruh siswa kelas 10 atau kelas 11 SMP, SMK gitu ya. Nah, itu merupakan populasi. Nah, kemudian apa itu sampel? Sampel itu adalah bagian dari populasi yang dipilih sebagai wakil. Nah, jadi dari kita anggap 50 populasi, nah kita mencari wakilnya dari 50. Jadi kita tidak meneliti 50 orang siswa, tapi kita mengambil sampel sekitar 30 atau 25 yang mewakili populasi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan sampel tadi. Secara garis besar, populasi itu adalah keseluruhan objek atau individu penelitian, sedangkan sampel adalah bagian yang dipilih dari populasi. Nah, kemudian mengapa teknik sampling ini sangat penting? Ya, kita lihat pertama itu efisiensi. Ya, apa itu efisiensi? Itu menghemat biaya dan sumber daya penelitian. Ya, jadi kalau kita meneliti, kita anggap mencari 50 siswa yang akan kita lakukan satu-satu itu membutuhkan biaya dan waktu gitu ya yang besar. Nah, jadi dengannya ada sampel tentu cukup kita ambil 25 atau 30 untuk mewakili dari 50 populasi tadi. Nah, itu pertama penting dari sampling. Kemudian yang kedua, praktis. Nah, ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data dari populasi sangat besar. Nah, jadi karena populasi ini besar ya, memungkinkan ya peneliti mengumpulkan, tidak harus semua ditanya gitu ya. Cukup yang kita pilih saja itu sudah mewakili dari populasi yang ada gitu. Nah, itu praktis gitu. Kemudian yang penting berikutnya yaitu meningkatkan akurasi dan efisiensi data. Nah, tentu arti dari bagian ini adalah jika dilakukan dengan benar, sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Jadi, kita memilih sampel yang sesuai. Misalnya, kita melihat kita ingin mencari sampel pengaruh hasil belajar ya terhadap eh, pembelajaran TikTok gitu ya. Nah, mungkin kita bisa melihat dari 10 siswa atau 10 mahasiswa yang hobi TikTok berapa orang gitu. Misalnya ada 7 orang. Nah, kita cukup mengambil 3 dari 7 itu atau 4 dari 7 itu. Jadi tidak usah kita menanyakan sampai 7 orang tersebut. Nah, itu salah satu pentingnya dari teknik sampling. Jadi ada 3 ya pentingnya teknik sampling, ada efisiensi, praktis dan meningkatkan akurasi dan efisiensi data. Nah, kita masuk pada bagian teknik sampling. Jadi teknik sampling ini pada dasarnya itu ada dua. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu teknik sampling. Teknik sampling ini cara atau metode untuk memilih dari sampel tadi. Ya, jadi ada cara. Jadi tidak secara asal-asalan kita mengambil sampel. 50 kita ingin 30 kita ambil saja. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi ada metodenya atau ada caranya. Maka disebut dengan teknik sampling. Nah, teknik sampling ini ada dua ya. Yang pertama namanya probability sampling dan yang kedua non probability sampling. Ya, ini yang umum digunakan. Nah, probability sampling ini merupakan teknik memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Nah, itu probability sampling. Jadi memberikan peluang yang sama, ya.
Nah, sedangkan non probability sampling itu memberikan peluang yang sama ya jadi tidak memberikan peluang sama, sorry. Jadi yang non probability ini tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Misalnya kalau yang probability tadi kita meminta eh, misalnya siswa atau objek tadi melempar dadu 3 kali, sedangkan yang non probability ini tidak gitu. Kita minta cuma 2 ya. Jadi tidak sama dengan yang probability sampling. Nah, oke, kita lihat penjelasan selanjutnya. Nah, ini ada teknik sampling yang probabilitas. Ya, itu ada beberapa lagi caranya atau ada subnya dari teknik ini. Apa saja? Nah, yang pertama kita bahas simple random sampling. Ya, simple random sampling yaitu adalah sampel dipilih secara acak dari populasi, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota. Ya. Nah, jadi misalnya ya, misal seperti ini yang untuk simple random sampling ya. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kepuasan siswa terhadap metode pembelajaran ya di SMA misalnya. Jadi ada jumlah siswanya kita anggap ada 500 ya. Nah, apa yang dilakukan peneliti? Peneliti membuat daftar ya seluruh siswa tersebut ya dengan nomor urut 1 sampai 500 gitu. Nah, kemudian nah peneliti ingin mengambil misalnya 50. Ya 50 saja dari 500 tadi. Maka setelah dibuat nomor 1 sampai 500 tadi, peneliti menggunakan misalnya aplikasi yang ada di handphone, generator acak misalnya yang menggunakan smartphone. Jadi angka 1 sampai 500. Jadi tinggal klik ya, diputar, misal keluar angka 20, berarti itulah sampelnya. Diklik lagi, putar keluar angka 100. Oke, itu yang kedua, putar lagi. Nah, sebanyak 50 kali. Nah, itulah yang dinamakan teknik sampling probabilitas bagian simple random sampling. Nah, itu ya. Jadi diacak, boleh menggunakan dadu dan lain sebagainya ya, yang intinya diacak. Nah, berikutnya ada jenisnya stratified random sampling ya. Jadi ini populasi dibagi menjadi subkelompok homogen. Lalu dipilih sampel secara acak dari masing-masing kelompok. Jadi populasinya itu dikelompokkan. Nah, itu ya dikelompokkan ya. Misalnya kita contoh ya. Misalnya sebuah universitas ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas perpustakaan. Nah, populasinya seluruh mahasiswa aktif. Nah, kemudian kelompoknya dibuat ya kelompok misalnya per fakultas. Ada fakultas misalnya FKIP, ada fakultas ilmu komputer, ada fakultas ekonomi misalnya. Nah, jadi ada kelompok-kelompok tersebut ya yang berdasarkan pembagian tadi. Nah, jadi setelah ada kelompok tadi ya, maka penentuannya kita bisa menentukan setiap kelompok tadi mewakili 30% ya. 30% misalnya dari misalnya dari kita anggap 4 ya, misalnya uh, FKIP ya kita kan harus menjumlahkannya 100 ya. FKIP kita anggap 25% yang diambil, kemudian Fakultas Hukum 25%, Fakultas Ekonomi 25%, Fakultas Ilmu Komputer 25%. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan stratified sampling ya. Jadi pengambilan populasi atau pengambilan sampel itu berdasarkan subkelompok yang homogen, yang sama. Yang sama itu artinya yang satu fakultas, satu visi gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian itu pengertian dari stratified sampling. Kemudian ada lagi cluster ya. Cluster ini populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok lalu dipilih beberapa kelompok secara acak sebagai sampel. Nah, misalnya, ya kita anggap nih, ada sebuah penelitian, sebuah dinas pendidikan ingin mengetahui efektivitas program pembelajaran daring, misalnya di sekolah. Populasinya tentu seluruh siswa
sekolah di kabupaten atau kota tersebut. Nah, langkah-langkahnya tentu membentuk klasternya dulu, ya. Tentu misalnya ada sekolah negeri, ya. Misalkan sekolah negeri itu disebut dengan satu klaster, ya. Kemudian eh, misalnya lagi sekolah yang memiliki latar belakang yang sama, ya. Itu juga bisa disebut dengan satu klaster. Atau misalnya dengan kurikulum yang berbeda. Nah, itu juga jadikan satu klaster. Jadi ada banyak klaster yang dipisah gitu ya. Yang dipisah ada negeri, ada swasta, kemudian ada persamaan latar belakang pembentukan sekolah, mungkin ada kurikulum gitu ya. Nah, itu merupakan klaster-klaster yang berbeda. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, menentukan jumlahnya ya. Nah, jadi jumlah klasternya misal dari 50 sekolah negeri dipilih secara acak 10 sekolah untuk dijadikan sampel. Nah, jadi kita ambil klaster negeri tadi, kita pilih ya dari misalnya ada 50 sekolah negeri tadi, kita cuma mengambil 10 sekolah. Nah, jadi teknik klaster sampling ini lebih besar daripada teknik sampel sebelumnya ya. Nah, kemudian semua sekolah yang terpilih tadi ya itu menjadi sampel penelitian. Nah, itu teknik cluster sampling ya. Nah, berikutnya lagi untuk teknik sampling probabilitas ada systematic sampling. Sampel dipilih secara sistematis dengan interval tertentu dari populasi ya. Nah, ini maksudnya adalah misal ya ada di kelas itu ada 30 gitu ya. Ada 30 siswa. Nah, kita mau mengambil beberapa sampel. Misal kita perlukan sekitar 10 sampel. Misal ya. Maka kita bagi 30 dibagi 10, berarti ada 3 ya. Maka kita buat absen 1 sampai 30, kita pilih secara interval. 1, 3 gitu ya. Tambah-tambah 3 gitu ya, atau 3, 6, 9, kemudian 12, 16. Nah, sampai nanti angkanya menjadi atau sampelnya menjadi 30. Nah, artinya di sini ada interval yang sistematis. Jadi angka itu diambil berdasarkan urutan 3, 6, ya, 9. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu merupakan teknik sampling probabilitas ya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kesimpulannya adalah teknik sampling probabilitas itu ada 4. Yang pertama itu sample random sampling, kemudian yang kedua itu stratified sampling, dan yang ketiga ada cluster sampling, dan yang keempat systematic sampling. Untuk hari ini, silakan sahabat sekalian mempelajari 4 teknik sampling probabilitas ini. Dan silakan sahabat sekalian membuat contoh dari keempat bagian dari teknik sampling probabilitas ini. Ya, demikian saja pertemuan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.